Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bahas sekilas ya slide ini walaupun kalian sudah membaca dan sudah diberikan kuis. Saya lihat mungkin kalian terlalu tergesa-gesa mengerjakannya walaupun diberi kesempatan untuk mengulang 3 kali. Sehingga hari ini saya ulang kembali kuisnya dan harus dicoba minimal itu maksimal 3 kali ya sehingga nilainya memenuhi ambang yaitu 70. Sekilas kita bahas slide ini. Yang pertama adalah mengapa mata kuliah literasi digital ini menjadi mata kuliah wajib di Universitas Pasundan sejak 4 tahun yang lalu adalah karena tren yang saat ini kita berada di dalamnya yaitu antara dunia nyata dengan dunia cyber itu sekarang sudah menyatu dalam arti saling mempengaruhi. Apa yang terjadi di dunia nyata bisa berdampak juga pada keberadaan kita di dunia maya, di dunia cyber, dan sebaliknya apa yang terjadi di dunia cyber bisa juga mempengaruhi kehidupan kenyataan kita yang sebenarnya ya. Misalnya kesalahan yang dilakukan seseorang di dunia cyber bisa berdampak pada dia dicari oleh polisi, kemudian diperkarakan, bisa dipenjarakan misalnya, atau mungkin juga ada yang kita didatangi oleh orang-orang atau pihak-pihak tertentu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kita di dunia maya, khususnya tentang transaksi digital ya. Nah, sehingga kita perlu menyadari bahwa walaupun diri kita satu, kesadaran dan jiwa kita satu, pada saat ini kita hidup di dua dunia yang mana keduanya itu saling mempengaruhi, sehingga sangat direkomendasikan, disarankan untuk bisa punya perilaku bahwa siapa Anda di dunia nyata itu kongruen, ya, sama dengan sebangun siapa Anda di dunia cyber. Kita tidak pencitraan saja di dunia cyber, tapi kita tampil seperti halnya kita di dunia nyata. Apa yang kita tampilkan di dunia cyber. Kalaupun misalnya seseorang bersikap tidak mau hadir sama sekali di dunia cyber, untuk generasi Anda ya sangat tidak disarankan ya, karena kehidupan sekarang sudah menyatu begitu. Bahkan ketika representasi kita tidak ada di dunia cyber, bisa jadi kita juga seakan dianggap tidak ada gitu ya. Kenapa? Karena pihak-pihak yang berelasi dengan kita, yang bermuamalah dengan kita, seringkali mencari keberadaan kita di dunia cyber. Nah, ada sebuah kajian ya. Ini ada tambahan lagi nih terkait literasi digital ini adalah sebuah misi bersama, tidak hanya dirimu tapi juga negara, kampus, bahkan dunia untuk bisa mengawal hadirnya Society 5.0 yang tetap berpihak pada advance humanity. Jadi secanggih apapun teknologi yang sudah bergerak di revolusi industri 4.0, yang mana revolusi industri 4.0 itu menyatukan antara entitas digital, handphone itu ya, misalnya itu adalah entitas digital, tapi juga entitas fisik dan biologis. Misalnya lemari es di rumah kamu itu sekarang sudah bisa hadir di dunia maya karena mereka punya device. Juga misalnya pintu rumah kamu yang dikasih IP dan diberi sensor atau kontrol otomatis sehingga kamu bisa membuka dan menutupnya dari luar rumah. Dan juga ada entitas biologis, gitu ya. Misalnya kita bisa menyirami tanaman kita atau mungkin memberikan makan ikan yang ada di peternakan di kolam yang kamu miliki. Itu juga sudah bisa hadir di dunia maya dengan adanya Internet of Things. Sehingga ditambah satu lagi ada technological advance, ini yang ke depan terus akan berkembang. Salah satunya misalnya adalah printer 3 dimensi dengan beragam ukuran yang menghadirkan
smart manufacturing gitu ya. Jadi kita bisa mengendalikan mesin-mesin produksi dari dunia maya, dari jarak jauh dan menggunakan device-device. Nah, sehingga bagaimana manusia hadir tadi manusia hadir di dunia maya ya. Ya pasti menggunakan kalau sebelumnya menggunakan perangkat digital yaitu handphone, laptop dan sebagainya. Tapi someday bisa juga misalnya kita menggunakan wearable teknologi. Sekarang sudah terjadi juga ya. Misalnya kamu pakai jam tangan yang untuk mendeteksi status kesehatan kita dan manakala kita mendapatkan heart attack atau jatuh maka bisa langsung menghubungi 911 begitu ya untuk mendapatkan pertolongan eh, P3K untuk kecelakaan. Bisa menghubungi orang-orang yang memang sudah disetting misalnya untuk lansia begitu ya. Jadi bisa dibantu manakala ada kecelakaan-kecelakaan yang butuh pertolongan cepat. Nah, akibatnya dunia maya ini ukurannya menjadi jauh lebih kompleks, jauh lebih besar, jauh lebih riuh gitu ya. Karena penghuni dunia maya itu tidak hanya manusia, melainkan bisa juga binatang, bisa juga barang-barang yang ada di rumah, dan juga bahkan apa yang uh, ada di tubuh manusia, kita sendiri, tubuh kita itu juga bisa diakses dari dunia maya manakala memang kita mengizinkan beragam sensor itu nempel di tubuh kita. Nah, dengan adanya dunia maya yang sudah begitu riuhnya, bagaimana nanti perkembangan kehidupan atau peradaban ke depan? Sudah dideklarasikan bahwa peradaban yang akan dihidupkan oleh revolusi industri 4.0 itu disebut sebagai society 5.0 dan pesannya adalah tetap create technology to advance humanity, solution for better human life. Nah, ada dua film yang perlu kamu tonton nanti ya. Ada The Last Job in Earth dan Japan Society 5.0. Nanti kamu bisa membayangkan kita sendiri bertugas untuk mengimajinasikan bagaimana Indonesia 5.0 dan juga bersama-sama untuk mengawal hadirnya Society 5.0 di Indonesia. Nah, itu sehingga untuk bisa menghadirkan Society 5.0 yang kita harapkan dan membuat kita semua nyaman, masing-masing kita perlu memiliki yang namanya digital skill. Ada kerangka kompetensi dari literasi digital gitu ya. Ini ada dari Digital Intelligence Framework dibagi menjadi tiga. Kompetensi orang di dunia maya itu yang pertama adalah sebagai warga negara digital. Bagaimana kriterianya warga negara digital itu adalah dia bisa hidup dengan selamat, ya, aman dan selamat serta bertanggung jawab. Jadi ketika dia melakukan perannya, aksinya di dunia maya, dia harus sadar apa tanggung jawabnya dan uh, apa saja ancaman-ancaman yang ada di dunia maya, dia bisa bisa mengidentifikasi serta bisa melakukan preventif gitu ya, tindakan preventif untuk tidak terjebak pada kejahatan-kejahatan di dunia maya, juga bukan hanya kejahatan tapi juga kenyamanan ya. Bagaimana walaupun berinteraksi dengan dunia maya tetap bahagia, tetap merasa tenang hidupnya, tidak dirongrong oleh isu-isu yang mungkin membuat pikirannya jauh lebih sibuk daripada fisiknya sendiri. Kriteria yang kedua adalah digital creativity. Ini adalah uh, tidak cukup menjadi digital citizenship begitu ya. Kalau mau lebih bagus lagi itu adalah sebagai pelaku kreatif di dunia digital. Ya, apapun perannya, apakah misalnya kamu melakukan trading, melakukan layanan jasa, atau melakukan komunikasi yang mendukung pekerjaan Anda di dunia nyata, atau menggunakan teknologi-teknologi untuk meningkatkan produktivitasnya, itu sudah bisa disebut sebagai digital creativity.
Seorang petani misalnya yang menggunakan eh, menggunakan sensor untuk tanah pertaniannya, kemudian bisa tahu kondisi kelembapan tanah dari handphonenya, begitu ya, itu juga sudah bisa disebut sebagai penduduk dunia digital yang kreatif. Ya, atau misalnya menggunakan drone untuk melakukan penyemprotan. Atau misalnya kalian yang sarjana hukum atau orang hukum menggunakan AI untuk menyusun draft undang-undang atau misalnya draft penuntutan, draft pembelaan dan sebagainya. Ya, itu bisa juga disebut sebagai tidak hanya warga negara tapi sudah sebagai pelaku kreasi di dunia digital. Nah, tahap yang ketiga adalah sesama pelaku kreasi di dunia digital, kamu punya keunggulan kompetitif dibandingkan dengan yang lain. Sehingga dengan dukungan teknologi digital, kamu bisa melakukan peran sebagai entrepreneur, tumbuh dan memberikan dampak pada masyarakat yang lain atau juga meningkatkan ekonomi dari kota kamu, tidak hanya dirimu tapi juga wilayah dan bangsa. Nah, harapannya untuk mahasiswa gitu ya minimal bisa menjadi digital creator, memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas. Indonesia juga melalui Kementerian Kominfo sudah rilis buku gitu ya, mendefinisikan yang namanya program Cakap Digital. Ada beberapa bukunya, yang tadi Digital Quotient atau Digital Intelligence, itu kalau di Kemenkominfo dibagi bukunya, ini tahun sekarang itu muncul dengan istilah cabe ya, nanti setelah UTS kita akan belajar buku itu. Ada keterampilan digital, kemudian ada digital skills ya, ada digital ethic, kemudian ada digital safety dan digital culture. Yang sebelah kiri itu bicara pada individu ya. Jadi kalau uh, bagaimana dirimu aman dan kamu terampil untuk menggunakan teknologi untuk mendukung kehidupan kamu, baik dalam kehidupan formal ataupun informal. Nah, kalau bicara culture itu adalah bagaimana kita bersama sebagai sebuah bangsa membangun budaya, entah budaya gosip lah ya, enggak ya, budaya untuk berkreasi, kemudian budaya untuk uh, melakukan aktivitas pendidikan, berbudaya untuk melakukan layanan kesehatan, budaya untuk menampilkan karya-karya seni, begitu, nah, dalam sebuah komunitas, gitu ya, sehingga disebut sebagai digital culture. Dan satu lagi ini adalah digital ethic ya. Kalau culture itu mungkin nanti bicara undang-undang gitu ya, sedangkan kalau etik itu adalah kesepakatan konvensional gitu ya, kesepakatan non formal tapi melibatkan orang lain. Nah, kita nanti sampai UTS itu akan mengeksplor digital skill di mana kita akan melakukan kolaborasi menggunakan Google Apps dan juga kolaborasinya nanti menggunakan data teks maupun data spreadsheet ya, menggunakan Excel, kemudian memproduksi konten multimedia dalam podcast atau presentasi bersama, serta kita juga akan menggunakan uh, Word untuk menghasilkan karya ilmiah yang menggunakan standarnya MS Word ya. Jadi digital skill yang akan kita hanya explore sebelum UTS. Nah, sisanya nanti untuk safety, etik, dan culture itu akan kita explore setelah UTS. Dari DK Framework yang tadi saya sampaikan, itu ada kalau dipetakan ya, ada hak digital, kemudian identitas digital, melakukan komunikasi digital, serta memiliki kecerdasan emosional yang bagus dalam dunia digital. Kemudian terkait safety ini ada digital security, digital safety, dan digital use. Ada 3 isu ya.
Dan digital skill itu sendiri disebut sebagai literasi digital. Jadi walaupun mata kuliah ini namanya literasi digital, tapi sebenarnya yang dibahas meliputi culture, ethics, safety, and skill gitu ya. Ya mungkin waktu kita, bukan mungkin, pada saat kami mendefinisikan mata kuliah ini, itu kita belum mengeksplor yang namanya digital kompetensi gitu. Harusnya mungkin mata kuliahnya namanya adalah kompetensi digital, bukan literasi digital. Karena tidak hanya membahas masalah skill. Nah, yang lainnya kalian bisa saya skip-skip aja ya. Oke, nanti ada film yang perlu kalian tonton. Ini Sosial Dilema. Kemudian juga Transhuman ya dari BBC yang juga ke depan mungkin akan menjadi, apakah akan menjadi paradigma cukup banyak orang gitu ya, menjadi seorang transhuman, manusia abadi tapi disappear secara fisik gitu. Nah, yang pertama ini adalah kita membahas tentang revolusi peradaban dari revolusi industri 1 sampai 4, kemudian dari peradaban 0, peradaban 1 sampai peradaban 5 ya. Bahwa apa bedanya peradaban dan teknologi? Kenapa teknologi dikaitkan dengan peradaban? Karena kemajuan teknologi itu biasanya menghadirkan sebuah peradaban baru. Kenapa? Karena mengubah cara hidup orang dalam beragam aspek kehidupan, sehingga menghasilkan sebuah peradaban baru yang istilahnya hampir seperti cut off gitu ya. Walaupun yang lama sih tetap tetap akan hidup ya. Misalnya kita berada di revolusi industri 4.0, tapi teknologi pertanian juga tetap dibutuhkan walaupun disentuh dengan teknologi pertanian menggunakan teknologi revolusi industri 4.0, tapi kita tetap nggak bisa lepas dari agraria gitu ya, dari pertanian. Nah, ini yang perlu dicermati, perbedaan antara revolusi industri dengan revolusi peradaban. Ya, revolusi industri menghadirkan revolusi peradaban. Ada 4 tahap. Yang pertama adalah mekanik gitu ya. Revolusi mekanik itu 1.0 dengan ditemukannya mesin uap. Kemudian revolusi industri 2.0 itu ditemukannya teknik listrik, teknologi listrik, dan revolusi industri 3.0 itu di-trigger oleh adanya teknologi informasi dan komunikasi. Jadi komputer itu adalah revolusi 3.0 ya. Nah, revolusi 4.0 ini masih basisnya pada komputer juga, tapi ditandai dengan adanya AI, triggernya adalah adanya AI dan kemudian adanya big data yang dikumpulkan dari revolusi industri 3.0. Kenapa dikumpulkan? Karena dengan adanya teknologi informasi dan komputerisasi, maka kehidupan ini menghasilkan jutaan data gitu ya, bahkan mungkin miliaran atau triliunan byte data, dan kemudian dengan AI triliunan data itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan keputusan yang baik. Walaupun teknologi kuncinya tidak hanya uh, tadi tidak hanya big data dan AI ya, akhirnya berkembanglah ini ada komputasi awan, kemudian mobile device menjadi alat utama untuk mengakses dunia maya, adanya IoT, smart sensor, cyber security menjadi isu utama, lalu ada 3D printing, dan ada advanced human machine interface, di mana kita berinteraksi dengan komputer tidak hanya menggunakan layar gitu ya, tapi sudah menggunakan uh, apa, suara, kemudian menggunakan Google Lens, sehingga Anda bisa hadir sebagai apa, augmented reality gitu ya, bisa hadir imersif di dalam teknologi yang 3 dimensi begitu. 3 dimensi kita bisa hadir di sana. Bahkan nanti dengan adanya hologram atau robot, ya, seakan-akan nanti bisa ada
robot yang seperti manusia gitu ya. Tidak hanya kecerdasannya tapi juga tampilannya bisa makin susah dibedakan karena teknologi skin dari robotnya yang makin canggih. Nah, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi di 3.0, ini kalau kamu amati tahun-tahunnya gitu ya, itu akan terdapat percepatan hadirnya peradaban. Karena sebenarnya peradaban itu di-trigger oleh perubahan dan komunikasi. Dengan komunikasi yang makin cepat, akibatnya perubahan juga akan semakin cepat. Oke, dan ketika kita tadi membahas digital quotient atau kecerdasan digital, ya memang kalau dilihat mungkin kalian sudah sering mendengar ada IQ dan ada EQ gitu ya. Sebenarnya sebelum ada IQ dan EQ itu dulu ukuran ukuran kualitas seorang manusia itu adalah kekuatan fisik gitu ya. Orang yang badannya kuat, makanya dulu pada saat belum ada teknologi listrik, ya laki-laki itu pasti akan lebih dominan dibandingkan dengan perempuan karena kekuatan fisiknya lebih tinggi. Nah, ketika semakin tergantikan ya kekuatan fisik menjadi digantikan oleh teknologi, naiklah harga seorang manusia itu tidak hanya pada kekuatan fisiknya saja, tapi pada kemampuan otaknya. Dan ketika dengan hadirnya teknologi, manusia harus berinteraksi dengan makin banyak orang, maka emotional question menjadi faktor yang penting juga. Nah, ini untuk film yang pertama, The Last Job on Earth, gitu ya. Ini kalian bisa amati, ada e-health, ada smart driving, tanpa sopir lagi kalau mau pergi kemana-mana. Kemudian juga koran yang bisa scroll dan dibacakan dengan suara. Kemudian lemarinya juga cerdas, ada augmented reality. Nanti linknya sudah ada, silahkan ditonton. Sedangkan ilustrasi satu lagi itu adalah Japan Society 5.0. E-health-nya juga ada. Kalau ini ceritanya neneknya sedang berkonsultasi jarak jauh ya dengan dokter. Kemudian drone-nya dipakai untuk coba kamu amati bagaimana transportasi ya atau smart driving dan transportasi dipakai di film Japan Society 5.0 versus film yang sebelumnya gitu ya. Ini misalnya yang automatic driver itu bukan mobil pribadi gitu ya. Kalau di Jepang ini impiannya adalah untuk mobil-mobil umum. Kemudian eh, drone untuk mengantarkan paket ke tempat tinggal yang terpencil begitu. Dan ada teknologi smart home ya, ada kulkas yang cerdas. Terus ada sistem integrasi antara perangkat-perangkat kita di rumah dengan toko terdekat yang kita bisa berbelanja dari rumah, bisa diantar dan juga bisa disamperin hasilnya. Sebuah imajinasi, tapi imajinasi itu penting untuk mengarahkan perubahan. Nah, termasuk Society 5.0 di Indonesia itu perlu kita cari ya definisi Society 5.0 di Indonesia itu belum belum diundangkan gitu ya, belum belum melihat filmnya seperti apa, tapi sudah pernah didefinisikan oleh Kementerian Industri sama Kemenkominfo. Nanti kita cari. Nah, ini teknologi kuncinya nanti kamu uh, baca sendiri. Sudah ada pertanyaan-pertanyaannya untuk mengeksplorasi itu. Kemudian tolong ini juga ditonton untuk menjelaskan apa itu komputasi awan ya. Ini lebih simpel bagi orang awam menjelaskan apa sih cloud computing itu sebenarnya seperti apa dan jenis-jenis layanannya. Nah, di slide ini yang kemudian tidak kalah pentingnya adalah tentang transformasi. Transformasi Society 5.0 ya, bahwa eh, tidak hanya terkait dengan teknologi informasi, tapi juga
ada perkembangan yang juga sangat mendominasi nanti transformasi ke Society 5.0 adalah adanya teknologi energy storage. Baterai itu nanti akan makin bagus teknologinya, makin awet, dan makin kapasitasnya makin besar gitu. Sehingga misalnya bisa mendukung isu yang namanya dekarbonisasi. Ya, emisi karbon itu bisa diturunkan untuk sustainability nature ya, alam yang semakin hijau disebut green economy gitu ya. Kenapa? Karena ini sudah disadari kalau kita tidak berorientasi ke sana maka umur atau kerusakan di muka bumi ini akan makin dahsyat dan akan merugikan manusia itu. Nah, ini ilustrasinya kita bisa mendapatkan energi dari alam menggunakan angin di misalnya jauh di pegunungan gitu ya, disimpan di baterai, kemudian baterai aliran listrik di baterainya yang dikirim ke kota. Kalau sekarang kan menggunakan air, ada bisa juga teknologi uap. Nah, kalau air itu ya, air terjun, bisa air yang dipanaskan atau menggunakan diesel dan sebagainya. Nah, ini diharapkan bisa lebih ke dekarbonisasi, isu dekarbonisasi. Nah, ketika tadi bicara transformasi, seperti apa sih transformasi ke depan? Ya, satu lagi ini ya, ada teknologi genome sequencing yang kemarin virus COVID itu bisa diurai dengan cepat menggunakan genome sequencing sehingga lebih cepat bisa ditemukan uh, antivirusnya ya. Ini juga enablernya adalah teknologi komputer. Nah, ini yang perlu saya garis bawahi bahwa kamu akan hidup di tengah transformasi yang siklusnya periodenya semakin cepat. Maka cara untuk mengatasi untuk bisa hidup nyaman eh, di dunia yang berada di tengah-tengah transformasi ini adalah kemampuan untuk bisa belajar, gitu ya, kemampuan untuk bisa belajar dan belajarnya harus terus-menerus. Kemudian memiliki pengetahuan tentang teknologi digital sehingga ketika terjadi perubahan itu kita bisa menemukan apa nih langkah baru untuk menghadapi perubahan ini. Kita tidak perlu berlama-lama melankolis, menyesali atau sedih dengan apa yang berlalu atau disrupsi gitu ya. Karena memang itu barangkali sudah harus ditinggalkan dengan hadirnya teknologi baru. Nah, ketika sudah menemukan strategi untuk teknologi yang baru itu, bagaimana teknologi itu diimplementasikan di masyarakat. Setiap implementasi teknologi di masyarakat pasti akan membutuhkan perubahan di proses kehidupan dan juga butuh SDM-nya sendiri perlu belajar terus-menerus. Nah, ini disebut sebagai transformasi digital life cycle. Ini mungkin akan terasa melelahkan gitu ya. Tapi ya itulah dunia yang saat ini kita hadapi dan akan menjadi masa depan kalian. Nah, isunya itu adalah terjadi ajakan dunia ya. Bagaimana semua hal itu didigitalisasi, kemudian sebisa mungkin melakukan dekarbonisasi, dan yang ketiga adalah melakukan reformasi terhadap proses bisnis di dalam beragam hal sehingga uh, semuanya itu semakin simpel, gitu ya, semakin simpel dan semakin dilokalisasi. Kita tidak perlu transportasi ke tempat yang berjauhan gitu ya untuk melakukan pekerjaan karena bisa disupport oleh teknologi misalnya. Tanda tangan atau kuliah ya, kuliah itu secara digital seperti ini juga bisa dilakui sebagai legal gitu ya, yang sebelumnya mungkin yang namanya legal itu adalah harus hadir fisik. Kalau kemarin yang dominan itu adalah sains, teknologi, engineering, and matematik, maka ke depan tidak hanya STEM, tapi juga harus dilengkapi dengan humanity, kebaikan hati gitu ya.
berpihak pada manusia, etika, kreativitas, dan imajinasi. Jadi kalian mungkin yang di sosial ya, mungkin lebih berpihak ini kepada teman-teman yang belajar di bidang sosial karena tantangan revolusi sosialnya juga akan makin besar. Oke, beberapa hal dari tren transformasi digital. Yang pertama adalah keywordnya ya, the future is no longer just an extension of present. Jadi masa depan di namanya transformasi ini adalah bukan sesuatu yang bergerak mulus gitu ya, tapi adalah cut off gitu. Jadi masa depan itu bukanlah perlebaran atau ekstensi dari hari ini, tapi dia sudah punya kehidupan yang sangat berbeda. Dan yang men-trigger itu adalah mindset kita. Kemudian segala macam produk, kalau dulu bagus itu sudah cukup. Nah, kalau sekarang selain bagus harus wow dan berubah, terupdate, terasa updatingnya terus mengikuti zaman begitu ya. Jadi misalnya bank, kalau kalian lihat bagaimana disrupsi terhadap bank ya. Mungkin 10 tahun yang lalu itu banyak pegawai bank yang harus resign dan sekarang juga semakin hebat lagi disrupsi di area perbankan. Kemudian produk-produk yang hadir langsung ke konsumen, misalnya Spotify atau Netflix, kalau kamu lihat itu fitur-fiturnya selalu baru dan up to date ya. Karena mereka begitu nggak nyaman sedikit, pelanggannya akan meninggalkan. Dan ini diderita atau harus ditanggung oleh banyak produk. Kalau produk teknologi ya, kita harus terus memperbaiki karena pilihannya semakin banyak, hyper competition. Scientific progresnya juga akan semakin cepat sehingga apa yang dulu disebut sebagai fiksi maka pelan-pelan akan bisa menjadi fakta. Ya misalnya transhuman ya, kamu pelajari cari filmnya tentang transhuman, siapa tahu nanti itu transhuman itu akan menjadi kenyataan. Kemudian human robot di mana kita hidup bersama-sama dengan robot bahkan juga bisa bersaing gitu ya. Kalau zaman dulu minyak itu adalah penggerak dunia, maka sekarang data is a new oil dan AI is a new electricity, IoT is a new nervous system. Take interdependent and holistic view. Antar komponen kehidupan tidak bisa lagi hidup terpisah, mereka saling saling bergantung gitu ya, sehingga kita mesti punya juga bird eye view atau pandangan yang holistik tentang kehidupan ini sebenarnya komponen-komponen apa saja yang terlibat dan bagaimana keterlibatannya. Pemahaman kita terhadap itu akan memudahkan kita untuk bisa bergerak, menyiasati atau mungkin bisa hidup dengan aman dan nyaman. Technology and humanity are increasingly overlap. Mesin mungkin nggak punya etika, walaupun bisa juga ya mesin dipasangi etika yang sangat kental. Kalau misalnya kamu konsultasi ke ChatGPT itu dia juga selalu ditanam juga hal-hal etiknya sehingga dia akan menjawab dengan hukum-hukum atau etika-etika yang ditanam padanya ya. Misalnya kalau kamu mau membunuh orang, boleh nggak aku membunuh orang? Coba tanyakan ke ChatGPT, pasti dia juga akan melarang, mengatakan itu hal yang tidak baik. Nah, jadi tadi revolusi industri 4.0 ini mengubah cara orang berbisnis, di mana orang akan berpikir segala sesuatu itu pengen cepat, bisa diakses dari mana saja. Gitu ya. Apapun produknya, pengennya cepat. Cepat dan bisa diakses dari mana saja, termasuk kamu ya. Uh, akses bahan ajarnya kan bisa kapan aja kamu sempat. Nah, ini model bisnis yang mungkin paling kelihatan adalah subscription ya. Kalau dulu kita nonton TV, nonton film, nonton film terutama, atau dengerin lagu ya beli kasetnya atau download MP3-nya gitu ya. Sekarang kita tinggal langganan Spotify atau Netflix
iurannya juga relatif murah, produk-produk makin kecil, barangnya makin dikompres, kemudian kehadiran virtual makin dominan, diakui, dan ini lokalisasi produksi ya. Jadi penggunaan pesawat terbang, kapal laut akan semakin berkurang karena adanya smart manufacturing di mana produksi untuk barang yang sama persis bisa dilakukan jarak jauh dengan cara yang relatif mudah. Ini additive manufacturing. Nah, ini isu VUCA di era revolusi industri 4.0. Silahkan dipelajari detailnya seperti apa. Oke, jadi intinya ada dua hal ya tadi selain peradaban, di mana peradaban itu di-trigger oleh teknologi, dan juga hal ketiga yang perlu kamu cermati adalah transformasi digital. Itu seperti apa? Karena itu adalah tren perubahan yang kalian akan ada di dalamnya. Apakah kamu hanya sebagai digital citizen, atau sebagai digital creator, atau sebagai kreator yang sudah kompetitif. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.